dan meriahnya pesta. Di negeri demokrasi, suara-suara bebas dan terbuka menjadi hak istimewa bagi semua. Kali ini, tuduhan kriminalisasi menjadi noda dan rongga terbuka. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya syarat makna. Sudahkah kita merdeka bersuara atau terbelenggu kriminalisasi di negeri demokrasi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya langsung mengundang panggung Rakyat Bersuara, pakar telematika sekaligus terlapor kasus. Halaman, Mas Aiman. Apa isinya? Jadi 700 halaman itu adalah spill dikit ya. Mulai ketika awal pertama kali isu atau kasus ini dipertanyakan oleh masyarakat. Pada tahun 2013 di kampus juga di Jogja, tapi bukan di kampus UGM, di kampus UII ada sebuah diskusi memimpin dengan hati. Dan itu diikuti oleh selain Jokowi ada Prof Mahfud MD, kemudian ada Buya Syafi'i Ma'arif dan Jokowi. Dan ketika diskusi itu diskusi ilmiah di kampus loh ya. Ketika tiba-tiba ada pertanyaan dari Mbak Rosi ya, karena moderatornya Rosi Silalai, kira-kira apa tanya ini IPK-nya berapa, IP kumulatif bapak-bapak ini gitu kan. Nah, Prof Mahfud dengan gagah menjawab IPK saya 3,8. Wah, top. Jokowi ditanya di kampus, di depan mahasiswa, dan itu tidak dalam kondisi bercanda loh ya. Ada videonya sudah. Dia bertanya, IP saya di bawah 2. Nah dari sini. Kalau memang ada yang mengintervensi, tadi ada orang. Prof Surya sudah bilang ya kan, ya, bahwa ada pihak-pihak yang mematikan lampu, yang membatasi orang masuk. Itu bukan intervensinya tadi. Yang mematikan lampu sudah jelas dikatakan Bang Roy tadi. Bahwa yang mematikan lampu itu adalah petugas. Kan begitu. Nah yang mengintervensi. Petugasnya nggak ngerti kita. Oknum kita tanya siapa yang matikan. Oh nyatanya. Ini kalau gini cuma debat kusir aja. Iya di restroom sama lobby masih nyala. Ya intervensinya. Intervensinya Pak. Ini acara apa namanya bedah buku atau apa resmi biar tidak biar dia lakukan dalam kasus ini adalah membuat ijazah palsu. Dia itu pembohong, dia membuat ijazah palsu. Nah itu karena berulang-ulang udah 2 tahun itu terjadi, akhirnya kubunya Pak Jokowi melapor ke polisi. Tapi bisa nggak dia datang tanpa menyebut nama? Memang tidak menyebut nama. Jawabannya bisa. Jawabannya menurut apa yang saya pelajari, saya bukan ahli hukum. Dan faktanya seperti itu yang Anda tahu? Yang terjadi seperti itu yang saya tahu. Jadi memang Pak Jokowi tidak menyebut satu pun nama dari 12 orang penasihat hukumnya? Mungkin. Kan Bung Ahmad ini sudah mengatakan bahwa bisa saja atau sebaiknya disebut nama orang yang mencemarkan nama baik tersebut. Fine, itu bagus, baik. Ya, tapi kalau sampai Pak Jokowi tidak menyebutkan nama orang tersebut juga nggak apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak melanggar. Tim kuasa hukumnya Pak Jokowi tidak melanggar dengan melakukan langkah mereport adanya pencemaran nama baik terhadap dia. Justru di situ kenapa penyidik menindaklanjuti delik aduan tanpa disebutkan nama. Ada nggak? Anda diperiksa nggak tahun 2015? Jujur nggak Anda? Ya, Anda diperiksa polisi nggak 2015? Anda nanya. Ya oke. Dulu ya. Ini kisahnya. 2015 Ade Armando menjadi tersangka dalam kasus pencemaran agama. Tapi kemudian setelah itu kasusnya kemudian dihentikan SP3. Betul. Oke. Nah tapi SP3-nya itu kemudian Mas Aiman di pra-peradilan oleh Majelis Ulama. Pra-peradilannya dikabulkan. Jadi Anda harusnya tersangka kembali. Nah itu nggak jujur Anda. Saya mau tanya. Anda nggak jujur. Kalau soal saya dilaporkan ke polisi, bro. Saya mungkin sampai 15 kali dilaporkan. Ya udah. Makanya tersangka nggak dulu? Nggak, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu nggak kasusnya apa? Ya udah nggak. Saya cuma bilang aja. Anda nggak tahu. Udah. Saya tahu kasusnya. Saya tidak rela. Anda nggak tahu. Tidak tega untuk menyebutkan kasus pencemaran agama yang Anda lakukan. Itu banget ya, menyakitkan banget bagi agama Islam. Anda itu mengarang bebas seperti Anda bukan mengarang bebas. Sudah jadi tersangka kok mengarang bebas. Saya berhenti. Anda sudah jadi tersangka. Siap, iya kan? Oke. Ngaku nggak kalau sudah jadi tersangka? Anda tuh siapa suruh saya ngaku apa gitu? Ya udah, dia nggak jujur teman-teman semua. Dia nggak jujur kalau sudah pernah jadi tersangka. Udah, case close. Terserah seperti gini. Nggak, saya mau bilang satu hal. Ya, saya nggak mau lari kemana-mana. Karena panjang banget nih kalau kita harus ngomongin kasus saya. Saya mau ngomongin kasus saya jelaskan kepada teman-teman yang lain. Tapi panjang lebar nih ya. Nah itu nggak jujur namanya. Nah kasusnya yang di hari ini kita bicarakan kan adalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Nggak jujur kan ngomongin kasusnya sendiri nggak mau? Saya setuju dengan Bung Risman tadi. Kita nggak usah berdebat macam-macam.
ini ketawa-ketawa gitu Iya, kan. orang nggak jujur kok. Memang tukang fitnah. Nah, saya mau bilang begini. Kan sekarang pertanyaannya, benar nggak sih ada ijazah palsu Jokowi? Saya nggak tahu kalau sekarang saya tanya kepada kalian semua nih mahasiswa di sini. Percaya nggak ada ijazah palsu Jokowi? Saya nggak. Makanya saya senang sekali menunggu bukunya Bung Roy Suryo nih. Saya mau nunggu nih. Saya pikir Mas Ade menanya kanan kirinya tadi. Mau tanya? Enggak, kesian. Nanti kalau dia jawab ragu-ragu kan. bilang bahwa janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu bertindak tidak adil terhadap orang-orang itu. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersikap adil. Dalam kaitan dengan apa yang kita bicarakan, saya akan katakan begini. Kalau orang bertanya pada saya, apakah Roy Suryo bersalah? Saya akan katakan bersalah. Apakah dia pantas diajukan ke pengadilan? Saya katakan pantas. Tapi tidak berarti apa yang saya katakan itu benar. Dengan sendirinya benar. Karena itu menjadi penting ada sebuah proses yang membuat kita semua tahu bahwa apakah Roy Suryo itu benar atau tidak dalam hal tuduhannya mengenai ijazah Jokowi palsu. Ijazah Jokowi palsu ini sudah memakan waktu begitu lama, sudah membuat kita semua lelah barangkali. Dan karena itu harus diputuskan, enough is enough. Udah selesai nih. Maka saya menunggu sekali adanya proses hukum yang adil tadi. Apakah itu akan melibatkan proses pengadilan? Apakah Pak Roy Suryo ini akan dijadikan tersangka juga? Atau dinyatakan bersalah? Biarkan pengadilan yang memutuskan. Kita menunggu bersama-sama dan kita menunggu agar ini bisa segera dilakukan, dijalankan. Ya, semoga ini bisa menyelesaikan semua pertanyaan kita tentang apakah ijazah tersebut asli atau palsu, apakah skripsi tersebut asli atau palsu, apakah Jokowi itu menggunakan ijazah selama 3 kali masa pemilihan di wali kota, di gubernur dan di presiden dengan menggunakan ijazah palsu atau tidak. Dan apakah Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan kawan-kawan semua sebenarnya hanya menyebarkan kabar bohong atau sebenarnya memang benar. Saya membuka kemungkinan loh, Bung Roy, bahwa bisa jadi ujung-ujungnya saya yang salah. Yang benar